Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal pernyataan Kapolri yang bilang dicari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi. Menurut Anies, semua presiden meneruskan kepemimpinan presiden sebelumnya dan setiap pergantian kepemimpinan ditandai dengan perubahan. Kata Anies, biarlah rakyat yang menilai pernyataan Kapolri. Insya Allah kami pun secara kepemimpinan negeri ini adalah berkelanjutan. Di dalam setiap fase tentu membawa perubahan. Di dalam setiap fase. Karena itulah kenapa tiap era kepemimpinan ada kebaruan. Merugilah bangsa ini kalau tidak ada kebaruan. Ya, nanti rakyat bisa menilai. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini cukup waspada bahwa suara mereka harus tercermin di dalam tabulasi. Karena itu adalah suara milik rakyat. Kita lanjutkan kembali, saudara, dialog kita bersama dengan Mas Julius Ibrani, kemudian ada Pak Wihadi dan juga ada Bung Sahroni. Bung Sahroni, ini kan kalau kita melihat tadi pernyataan dari calon presiden Anda, Anies Baswedan, biarlah kemudian rakyat yang menilai. Bung Sahroni. Ya, pedomannya adalah kan kalau ngomong rakyat, tidak semua rakyat memahami apa yang disampaikan Pak Kapolri ya. Ntar kan rakyatnya memilih tanggal 14 Februari. Jadi perkataan-perkataan yang tadi saya sudah sampaikan, layaknya para punggawa-punggawa Republik ini yang berkepentingan, kalau lebih baik agak nahan diri untuk tidak bicara apa-apa. Biarlah para paslon yang ribut-ribut itu, 3 paslon ini kan lagi ribut sekarang. Ya udah biar aja yang 3-3 aja ribut, yang lain jangan lah. Sekalipun Bapak Presiden juga mungkin kayaknya nggak usah ngomong, nggak ikutan ngomong gitu. Karena nanti mendingan kalau yang 3 paslon itu ribut, kita masih senang melihatnya. Tapi kalau udah ada yang istilah kata mengomentari atau menguraikan pendapat misalnya, itu lebih baik menahan diri untuk tidak berkata-kata. Nanti setelah 14 Februari bolehlah berkata-kata. Itu lebih damai, enak. Jadi daripada ntar kita salah menyalahi, dukung-mendukung seolah-olah, better ya udah tahan diri, jangan bicara apa-apa. Oke, tapi juga tadi saya sempat menyimak kemudian Pak Anies juga mengatakan waspada suara. Sebenarnya apa yang kemudian harus diwaspadai kalau dari pernyataan Pak Anies ini? Nah, jadi gini, kalau terkait dengan waspada dalam konteks ya namanya permainan pilih-pilih di lapangan, ada curang-curang atau nggak ada curang-curang misalnya, kan asumsinya banyak banget. Cuman memberikan satu ungkapan untuk mewaspadai tingkat kecurangan yang jangan sampai terjadi. Walaupun tidak ada yang bisa menjamin, jujur adil itu nggak ada yang bisa jamin. Tapi kalau ngomong curang ya curangnya di mana, saling perhatiin, saling ngawasin aja. Itu lebih baik. Mas Julius, kita tadi melihat kemudian Pak Wihadi, kemudian Bung Sahroni mengatakan sebenarnya ini biasa-biasa saja pernyataan dari kemudian Pak Kapolri. Bahkan Pak Wihadi ini normatif aja lah sebenarnya pernyataannya, nggak usah dibesar-besarkan begitu ya. Nah kalau Mas Julius sendiri melihat apakah kemudian ketidaknetralan Kapolri ini memang sudah terlihat jelas begitu? Iya jelas, kan saya katakan tadi sebagai latar belakang ya, keributan soal ketidaknetralan Polri kan sudah sejak baliho dan segala macamnya itu. Lalu diduga kuat ada komando. Jadi latar belakang ini harus kita pahami sama-sama gitu. Bukan polos-polosan saja, tapi sudah terjadi keributan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau kita mau bicara normatif, sebetulnya kita harus memaknainya bukan dari apa sih substansi statementnya gitu. Karena kalau kita ngomong normatifnya di dalam peraturan Kapolri ya nomor 14 tahun 2011 pasal 6-nya itu tegas loh, dia bilang wajib gitu. Lalu di pasal 12-nya dia tegas menggunakan kata dilarang gitu. Artinya ini tidak memberikan ruang sedikit pun untuk melakukan tindakan atau ucapan apapun. Makanya dari awal saya katakan memang sebaiknya tidak merespon, tidak berkomentar, tidak menyampaikan sesuatu selain daripada tupoksinya. Dia bisa saja cerita komitmen kami menjaga apabila terjadi dugaan pidana pemilu, bersikap netral ketika ada kriminalisasi dari para paslon saling segala macam. Itu yang ingin didengar oleh masyarakat dan itu tidak melanggar undang-undang gitu, Disti. Pak Wihadi, Anda seperti apa
melihatnya, begini, memandangnya soal ini? Apalagi tadi kan juga, Jadi begini, oke, ya, jadi gini, saya apa yang disampaikan oleh Bang Julius itu, mungkin saya bisa klarifikasi mengenai masalah baliho dan segala macam itu kan sampai sekarang itu kan sudah diklarifikasi, tidak ada dari keterlibatan Polri dan segala macam, itu masih tetap netral, ya kan? Nah kemudian kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu jangan dipotong hanya Pak Kapolri menyampaikan pemimpin estafet, tetapi kan ada kaitannya pidato Pak Kapolri itu tentang mengenai masalah pembangunan, terus kemudian bagaimana pengamanan. Ini kan sebagai tugas daripada Polri pengamanan, dan itu adalah dalam suasana perayaan Natal. Jadi saya kira kenapa saya katakan bahwa ini adalah suatu perayaan Natal internal yang dilakukan oleh pihak Polri, dan saya kira Kapolri mengatakan demikian tentunya untuk mewaspadai situasi saat ini, dan bagaimanapun juga Pak Kapolri itu harapan dari seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya rakyat, tapi Polri, aparat, ASN, TNI juga menganggap bahwa ada yang namanya estafet pembangunan. Estafet pembangunan ini kan terus harus lanjut dari pertama kali kita merdeka sampai sekarang, gitu kan? Itu kan harus ada estafet. Jadi saya kira ini tidak perlu kita lambungkan kemana-mana, tetapi apa yang saya sampaikan bahwa ini kita yakin bahwa kami sebagai Jubir dan juga kami sebagai Komisi 3 sebagai mitra Polri, kami mengenal sekali yang namanya Pak Kapolri, dan saya kira Pak Kapolri punya integritas masalah netralitas dalam menjaga Polri ini untuk dalam pemilu. Saya kira kita sudah kepada hal yang benar yang disampaikan, karena saya mengatakan normatif itu gitu, karena kita jangan potong lah bicara Kapolri itu, ya. Ya, sebentar, Disti. Bagian yang disampaikan Bang Wi itu setuju. Pembangunan yang dilanjutkan, kehidupan yang diperbaiki dan segala macam, bagian itu setuju. Tapi jangan lupa juga tadi Bang Wi, ada kata-kata cari pemimpin yang. Nah, ini yang tadi saya katakan bisa dianggap sebagai suggestion, bisa dianggap sebagai sebuah dorongan. Nah, makanya supaya tidak ada multitafsir, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang bilang begini, begitu. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya dilarang oleh peraturan Kapolri sendiri. Mengenai pembangunan harus dilanjutkan, harus seluruh rakyat Indonesia butuh pembangunan yang humanis, pembangunan yang ekonomis, dan yang lain. Tapi bagian pesan-pesan seolah-olah mendorong ini yang tidak boleh menimbulkan di ruang publik. Nah, tadi soal baliho, Bang, aku nggak bilang bahwa baliho itu terbukti, tidak. Tapi ada latar belakang sebelumnya perdebatan masyarakat itu sebagaimana dibahas oleh Komisi 3 adalah soal itu. Artinya ada latar belakang gitu loh Bang Wi. Ada latar belakang yang harusnya udahlah jangan ada statement lagi yang menimbulkan. Kayak gitu. Terklarifikasi. Nah, kalau kita bicara yang namanya kita pemilu itu kan sedang mencari. Kan kita kalau pemilu kan mencari pemimpin. Jadi artinya kalau kita Pak Kapolri mengatakan mencari kan berarti kan silahkan saja, justru silahkan kalau mencari. Baik, Bung. Ya, Bung Saroni, Anda terakhir, Bung Saroni, Anda kan kemudian pihak Anda kemudian kubu Anda mengusung perubahan dengan adanya kemudian diksi dari Kapolri yang mengatakan estafet kepemimpinan. Anda melihatnya? Nah, jadi gini. Ini kan orang takut sama paslonnya Amin. Udah baca doa salah, tagline presiden pun salah. Maksudnya perubahan ini kan bukan berarti sesuatu yang semua harus dirubah. Narasinya adalah jangan sampai tagline itu ikut-ikutan pada masa-masa kepemimpinan Jokowi misalnya. Sudah, masa Jokowi sudah lewat 10 tahun. Jangan akhirnya punya tagline yang sama. Kalaupun sama, itu juga haknya, tidak seolah-olah tidak boleh, dipersilakan. Nah, terkait dengan masalah tagline perubahan adalah ini konsep. Seorang Surya Paloh memberikan konsep tentang perubahan untuk perbaikan. Bukan berarti segala pembangunan yang sudah ada terus tiba-tiba di stop, enggak juga. Yang kita buktikan dulu dia setelah jadi presiden apa yang dilakukan kalau jadi. Ya ini kan sekarang kalau Pak Wiyadi kan pengennya sekali main sekali menang. Nah kalau kita kan enggak, pengennya 2 kali main supaya 2 main-main kita gitu.
Oke, nanti kita akan sama-sama kemudian mengawasi dan juga dengan apa yang kemudian dijamin oleh TNI, Polri dan juga ASN begitu untuk menjamin netralitasnya di Pilpres 2024. Apakah benar-benar ini terbukti dengan di pemilu 2024? Terima kasih Mas Julius Ibrani, Pak Wihadi dan juga Bung Saroni. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Sehat-sehat selalu. Selamat petang. Terima kasih. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Kompas Petang, saudara akan disampaikan dengan rekan saya, Audrey Chandra. Silakan Audrey Chandra. Adisi, terima kasih. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebut masih menunggu hasil pemungutan suara 14 Februari 2024 untuk menentukan kemana arah koalisi selanjutnya.